Hai guys, di depan kamu ada Melisa. Nah, kali ini aku mau ngebahas sebuah smartphone dengan harganya yang terkenal banget, selalu friendly, ramah di kantong, dan dia punya performa yang oke juga guys. Pasti kamu tahu ini datang dari brand Infinix. Nah, sebenarnya ini tuh udah di launch kurang lebih bulan lalu ya. Tapi kali ini, maaf agak telat sedikit nih. Aku baru bisa bikin videonya tentang si Infinix Smart 5 2021 ini. Semoga kalian nonton video ini sampai habis guys. Karena aku mau kalian tahu kira-kira performa si Infinix Smart 5 2021 ini kayak gimana ya dengan harganya yang segini ini guys. So ya, langsung aja sebelumnya kita lihat dulu yuk guys untuk ini dia. Untuk boxnya sendiri, kalau Infinix tuh selalu ya rata-rata sih boxnya itu selalu berwarna hijau seperti ini. Terus di depannya ini kamu akan menemukan tulisan Smart 5 2021 dan di bawahnya ini juga langsung kelihatan lah ya. Ini adalah USP-nya alias Unique Selling Point-nya nih guys, dimana dia punya baterai hingga 5000 mAh. Kemudian untuk kameranya juga 13 megapiksel triple rear camera. Jadi udah ada 3 kamera belakangnya. Terus di bagian bawahnya di sini udah mendukung 4G pastinya lah ya. Terus juga untuk memorinya sendiri, memori internalnya di 32 GB untuk unit yang aku unboxing ini. Dan kita lihat di samping sisi kanan dan sisi kirinya ada tulisan Smart 5 2021. Sisi atasnya seperti biasa lah ya, ada tulisan Infinix, dan di sisi bawahnya ini guys tuh, di sini tuh lengkap nih ditulis kalau warna yang aku unboxing ini adalah yang warnanya Ocean Wave. Terus di sini langsung aja lah ya kita buka dari sisi belakangnya dulu. Tapi sebelum dibuka aku mau kalian lihat dulu lah ya. Ini adalah unique selling point yang ada di Smart 5 juga. Jadi kurang lebih ini adalah fitur-fitur unggulan lainnya, yaitu untuk RAM-nya sendiri di 2 GB. Kemudian nih guys, untuk operating systemnya menggunakan Android 10 yang Go Edition. Dan untuk front kameranya alias kamera depannya di 8 megapiksel dan udah dilengkapi dengan dual flashlight guys. Oke, emang sih kalau Infinix itu selalu terkenal sama selfie kameranya. Nah, terus rear kameranya seperti yang tadi aku udah bilang, prosesornya dia menggunakan di sini tuh MT6761D. So nanti langsung aja kita buka. If I'm not wrong, dia itu menggunakan MediaTek pastinya. Terus ini untuk displaynya ukurannya selalu luas ya. Kalau Infinix sendiri rata-rata ya HP-nya Infinix tuh luas. Displaynya itu ukurannya di 6,6 inci dan untuk resolusinya di HD Plus dengan water drop notch. Nah, resolusinya di 720p dan sensornya seperti yang kamu bisa lihat ini. Dan ya langsung aja yuk kita buka nih guys. Jadi aku juga udah penasaran di dalamnya ada apa aja. Biasanya kalau misalnya setiap unit Infinix itu selalu lengkap. Biasanya tuh selalu kayak dikasih case-nya juga guys gitu. Terus juga lengkap sama tempered glass-nya juga. So ya ini tinggal didorong aja seperti ini. Wuhuu, selalu happy nih kalau misalnya unboxing HP baru tuh. Ada aromanya gitu loh guys. Nah, jadi ini dia si Infinix Smart 5-nya. Wih, enteng loh guys ternyata. So ya, di sisi depannya kamu akan menemukan tampilan yang seperti ini. Dan di sisi belakangnya, wow, cakep banget sih guys. Tapi ntar dulu ya, aku kesampingin dulu nih guys. Ocean Wave. Pantesan belakangnya udah kelihatan kayak ombak-ombak laut gitu. Nah, terus kita intip nih di dalamnya lagi ada apa aja. So ya, nih di sini tuh lengkap ya. Ada, sebentar aku keluarin lah satu-satu. Di sini tuh ada ininya untuk ngecek ya SIM ejectornya gitu. Terus di sini juga udah lengkap tuh, ada X Club, kartu X Clubnya, ada kartu buku petunjuk dan kartu garansinya. Dan di sini tuh kan seperti yang aku bilang tadi udah dilengkapin sama tempered glass. Selalu nih mereka itu selalu full package dan juga lengkap sama ini dia kesukaan kalian. Jadinya nggak perlu ribet-ribet lagi buat beli ya kan. Tuh ini juga udah hard case. Terus ada kayak motif garis-garisnya gitu. Cute. Terus di sini juga ada, nah kepala chargernya. Kepala chargernya sebentar ya, aku lihat dulu. Dia ini untuk outputnya di 5 volt 2 ampere. So ya di 10 watt. Dan ini dia, ini
kabel chargingnya. Oh, ternyata dia masih micro USB nih guys. So ya, gak usah lama-lama, langsung aja yuk sekarang kita lihat HP-nya nih. Jadi di sisi bagian depannya seperti ini guys tuh. Dan di sisi belakangnya yuk. Wow, cakep banget gak sih nih. Sambil aku peel off. Kita peel off bareng-bareng nih guys. Tuh. Keren gak sih warnanya tuh. Jadi kayak kalau misalnya kena cahaya, dia tuh bakal ada semacam garis diagonal ke atas seperti ini. Dan warnanya itu dari warna biru tua ke semacam hijau-hijau toska gitu. Tuh, cakep banget. Dan ya, ini sih cocok buat cowok sama cewek lah ya. Nggak terlalu girly juga, tapi nggak terlalu manly juga gitu. Jadi ya cocok buat dua gender. Terus di sini di bagian sisi belakangnya ternyata kamu akan menemukan modul kamera yang bentuknya seperti ini. Jadi emang disusunnya itu rapih ya. Dan di sisi tengahnya kamu masih akan menemukan fingerprint scanner. Di bawahnya ada tulisan smartnya nih guys. Dan dia itu ternyata tuh as you can see jadi agak seperti curve gitu ya. Makanya nyaman juga pas dipegang di tangan nih guys. Tuh. Di sisi kanannya kamu akan menemukan di sini tuh ada power button, ada volume rocker juga. Di sisi atasnya sih nggak ada apa-apa guys, tapi di sisi kirinya di sini tuh ada SIM slotnya. Nah, buat SIM slotnya kita mendingan sama-sama cek aja yuk ada berapa. Harusnya sih biasanya sih 3 ya. Jadi buat 2 SIM card dan 1 micro SD. So bener kan as I said. Jadi di sini 3 tuh kalau bisa masukin 2 SIM card dan 1 micro SD. Di bagian bawahnya pun kamu akan menemukan di sini ada speaker, terus juga ada micro USB port, ada audio jack juga dan ada microphone. Dan langsung aja yuk, gak usah lama-lama, kita peel off sisi bagian depannya guys. Tuh, cakep. Nah langsung aja aku nyalain dan aku mau setting-setting dulu, terus kita intip experience-nya kira-kira seperti apa. So guys, jadi ini dia tampilan awal dari Infinix Smart 5 2021 tuh. Jadi dia tampil dengan fresh, dengan colorful, dan ini juga berwarna banget. Cocok lah ya buat kalian-kalian yang emang lagi cari sebuah entry level smartphone. Apalagi buat kamu-kamu nih, para pelajar yang emang lagi sibuk ya buat sekolah online. Aku rasa HP dengan harga 1 jutaan ini bisa banget lah ya dan worth it buat nemenin kamu gitu. Apalagi di sini tampilannya sendiri juga emang udah kekinian dengan dot drop notch-nya yang di sini tuh ada kamera selfie-nya. Yang kamera selfie-nya sendiri resolusinya tuh di 8 megapiksel. Nah, sekarang kita lihat lagi nih guys. Ini tuh untuk resolusi dari layarnya sendiri tuh di HD+ dengan luas layarnya 6,6 inci. Sebenarnya menurut aku ini kalau misalnya dilihat langsung juga masih fine-fine aja. Terus juga dengan luas layarnya ini juga harusnya asik lah ya buat temen kalian kayak nonton drakor gitu, ataupun buat sambil Zoom meeting, ataupun ngelakuin aktivitas lainnya seperti scroll-scroll sosial media. Nah, sekarang aku juga mau tunjukin ke kalian di sini dia itu tuh udah mengusung sebuah tuh ini XOS alias tuh sebuah interface yang emang baru dari si Infinix sendiri. Jadi kelihatan emang lebih fresh karena XOS-nya itu yang Dolphin versi 6.2 yang basisnya adalah Android 10 nih guys tuh. Terus di sini kalau bisa lihat RAM-nya di 2 GB, ROM-nya atau internal memorinya 32 GB dan masih bisa kamu ekspansi guys. Nah, terus di sini emang untuk CPU-nya sendiri itu dari MediaTek yang tipenya adalah MT6761. Nanti kita juga bakal cobain beberapa game juga. Dan untuk baterainya sendiri sih yang menurut aku yang menjadi nilai jual nih dari si Infinix Smart 5 2021 ini karena ada di 5000 mAh guys. Dan harusnya ya dengan baterai 5000 mAh itu bisa nemenin aktivitas kamu banget gitu. Terus di sini juga tuh tampilannya udah sangat fresh, kekinian, apalagi dibantu sama si XOS Dolphin-nya tadi tuh. Jadi di sini ngemudahin aktivitas kamu juga dengan berbagai activation-nya. Nah, sekarang aku juga mau tunjukin ke kamu. Jadi ini dia untuk tampilan dari kameranya seperti ini guys. Kalau untuk videonya sendiri nih maksimal itu di 1080p. Terus di sini ada AI cam dan hasilnya seperti ini guys.
Terus di sini ada juga nih mode beauty-nya, lalu ada mode bokehnya, dan di sini ada mode panorama. Nah, sebenarnya di sini semuanya cukup biasa ya, cukup bisa kamu temuin di berbagai smartphone karena ini adalah entry level smartphone. Menurut aku dengan berbagai fungsinya ini juga masih mumpuni banget. Oke, sekarang aku mau tunjukin ke kamu hasil benchmarknya menggunakan Geekbench 5. Nih, seperti ini tuh untuk single core-nya, multi core-nya. Dan ya sekarang aku juga udah siapin nih guys, by the way ada 2 game di sini. Yang pertama ya, kita bakal mainin Mobile Legends dulu. So guys, ini aku mau kasih lihat ke kalian dulu ya untuk grafiknya sendiri. Jadi dia itu di smooth medium, ini aku lagi maininnya, dan maksimal di balance medium. Sayang sekali HD-nya belum bisa, jadi di smooth medium dulu kita mainnya. Sebentar, ada yang nembakin aku, ya ampun. Ih, tuh kan, nakal banget sih orang lagi ngejelasin ke pemirsa. Nah sekarang lanjut lagi nih guys, aku tunjukin ke kalian smooth mediumnya seperti ini guys. Oke, kita sambil jalan lagi ke sana dan mencari musuh. Oke. Tuh, seperti ini. Gimana menurut kalian guys? Sayang sekali agak sedikit patah-patah ya. Tapi ya balik lagi again di HP harga 1 jutaan gitu, what can we expect juga kan. Tapi dengan layarnya sendiri yang luas, terus juga mengingat kayak baterainya juga udah jumbo ya. Dan untuk keseharian juga buat kayak buka-buka sosial media ataupun buat nemenin kalian misalnya sekolah online gitu, harusnya juga masih bisa banget guys gitu. Kan PUBG ini tergolong kayak game yang emang berat. Jadi harap maklum aja gitu sih kalau menurut aku. Nah, kalau kalian sendiri biasanya kalau punya HP tuh pinginnya tuh main game apa sih guys? Boleh dong sambil komen di kolom komentar di bawah. Nanti aku bakal cobain game rekomendasi dari kalian deh buat di video selanjutnya. Nah, jadi itu dia guys tadi tentang si Infinix Smart 2021 yang emang dengan harganya super spesial segini guys, tapi dia membawa fitur yang emang cukup komplit di kelasnya dengan baterainya yang jumbo di 5000 mAh, terus juga layarnya yang luas, ditambah juga desainnya yang cakep juga ya. Terus juga untuk kameranya juga udah lengkap. Rata-rata sih emang HP entry level sekarang juga buat kameranya udah komplit, udah punya triple kamera juga. Dan terus di sini kamu juga akan menemukan experience gaming yang lumayan oke juga lah guys. Guys, jadi sampai sini dulu dan kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Bye.